Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta setiap hari Rabu jam 8 malam, premier di YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Kita akan belajar lagi hal baru, berbicara tentang kasih karunia Tuhan, berbicara tentang kebaikan Tuhan. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang, sehingga akan semakin banyak orang yang dapat menikmati segala hal yang baik dari Tuhan. Sebelum sharing ini, sermon ini saya sampaikan, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah memasuki hari-hari kami yang baru. Kami tahu Tuhan ada pemulihan, ada recovery. Kami tahu Tuhan ada penyertaan Tuhan. Kami tahu ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, yang senantiasa mengikuti kami. Kami tahu Tuhan bahwa perlindungan-Mu, tangan kanan-Mu yang kuat, itu yang selalu memberikan kami kemenangan. Sehingga hari ini kami berjalan senantiasa di dalam kemenangan Yesus Kristus. Sebentar kami ingin belajar firman Tuhan. Kami ingin berbuah lebih banyak lagi dengan cara kami melekat dan mengenal Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga setiap firman Tuhan tadi dapat menjadi benih yang baik dan pada akhirnya berbuah 30, 60 dan bahkan 100 kali lipat. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan satu kabar baik, berbicara tentang hidup yang mengandalkan Tuhan adalah hidup yang terus berbuah. Kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita harus senantiasa berbuah. Berbuah menjadi salah satu ciri dari orang-orang percaya. Berbuah di sini tidak hanya diartikan saya dan Bapak Ibu berbuah dalam hal materi, tidak. Tetapi kita berbuah di dalam segala aspek kehidupan kita. Kesehatan kita berbuah, sukacita kita berbuah, damai sejahtera kita berbuah. Kesabaran kita terus berbuah, lemah lembut kita terus berbuah. Sama seperti buah-buah roh yang ada dikatakan di kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita buka sama-sama Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita akan belajar sebentar. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan bagi kita semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada 9 buah roh yang dijelaskan oleh Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan sekali lagi. Yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi artinya konsep hidup berbuah ini adalah suatu konsep yang alkitabiah. Tuhan menginginkan pada saat Tuhan memberikan roh anaknya, yaitu roh Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan mengaruniakan kepada kita ada roh kudus di dalam setiap kita. Tuhan tidak ingin kita stop dan berhenti di situ. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu berbuah. Berbuah apa? Berbuah kasih, berbuah sukacita, bermultiplikasi damai sejahtera kita, bertambah banyak kesabaran kita, semakin besar kemurahan kita, semakin banyak kebaikan kita, semakin tinggi kesetiaan kita, dan semakin lemah lembut kita, dan penguasaan diri kita juga semakin dapat kita kontrol. Ini penting Bapak Ibu, kita perlu menyadari konsep sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengenal yang namanya konsep hidup yang berbuah. Banyak orang percaya yang ingin mengalami buah yang banyak. Banyak sekali orang-orang percaya, Mario, saya ingin menjadi orang yang lebih lemah lembut. Saya ingin menjadi orang yang lebih memiliki kasih. Saya ingin menjadi orang yang lebih memiliki kebaikan. Saya ingin jadi orang yang lebih sabar. Saya ingin lebih menjadi lagi memiliki damai sejahtera. Dan saya ingin lebih lagi memiliki kemampuan untuk menguasai diri. Itu adalah buah-buah di dalam roh. Hidup berbuah itu salah satu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan bilang, Tuhan menginginkan di kitab Yohanes, Tuhan menginginkan kita senantiasa berjalan dari satu kasih karunia menuju satu kasih karunia berikutnya. Artinya kita hidup berbuah dari satu buah menuju buah berikutnya. Artinya Tuhan tidak menginginkan kita berhenti hanya di satu level tertentu. Tuhan tidak menginginkan kita berhenti atau stuck di satu level tertentu sekian lama. Tidak. Tuhan ingin terus kita bertumbuh. Ciri dari tumbuhan, ciri dari pohon-pohonan yang memiliki pertumbuhan adalah dia memiliki buah. Seandainya di rumah kita ada pohon mangga Bapak Ibu. Pohon mangga tadi tidak berdampak
jika dia tidak memiliki buah, dia tidak menghasilkan buah. Orang percaya tidak boleh hanya disebut sebagai orang yang percaya. Kita tidak boleh hanya disebut sebagai orang yang dibenarkan. Orang yang dibenarkan adalah orang yang dapat menghasilkan buah-buah. Hari ini saya ingin menekankan bagaimana caranya agar saya dan Bapak Ibu selama kita hidup di dunia ini kita dapat mengalami suatu hidup yang maksimal, mengalami suatu hidup yang terus berbuah. Firman Tuhan yang berkata ketika benih ditabur di dalam hati kita ini dapat menghasilkan buah. Ada yang 30, ada yang 60, dan bahkan ada yang 100 kali lipat. Hari ini saya rindu sekali Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Cornerstone Jakarta, kita tidak berhenti hanya sampai di buah yang ke-30, tidak berhenti di buah yang ke-60, tapi terus kita lanjutkan sampai kita dapat menikmati, mengalami hidup yang maksimal, sampai kita mengalami hidup yang penuh dengan 100 buah. Artinya apa? Ini adalah sebuah perumpamaan. Artinya apa? Kita perlu mengalami hidup yang terus bermultiplikasi di dalam kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa kita senantiasa berjalan. Di kitab Korintus dikatakan, kita senantiasa berjalan di dalam kemenangannya Tuhan Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Saya dan Bapak Ibu hari ini tidak sedang berjalan di dalam kemenangannya kita. Kita sedang menumpang di dalam kemenangannya Tuhan. Tuhan Yesus sudah memenangkan battle-nya. Tuhan Yesus sudah memenangkan peperangan pada saat 2000 tahun yang lalu. Puncaknya karyanya di kayu salib. Dia mati, dia turun dalam kerajaan maut, dan akhirnya dia bangkit. Dan hari ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai advokat kita, pembela kita. Tuhan Yesus ingin buah-buah tadi terus berkembang di dalam kehidupan kita. Pada saat ada buah mangga, katakanlah ada buah pohon mangga di rumah kita menghasilkan buah. Kalau dia seorang petani mangga, maka apa yang dilakukan? Biji yang sama tadi itu akan ditanam kembali ke tanah untuk menghasilkan pohon mangga yang baru. Hari ini sukacita yang sudah saya terima sukacita yang sudah Bapak Ibu terima dari Tuhan Yesus Kristus perlu kita tanam kembali di dalam hati, pikiran, jiwa, perasaan, dan kehendak kita untuk itu terus berbuah lagi. Damai sejahtera, waktu Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera-Ku kuberikan kepada engkau, damai sejahtera yang kumiliki kuberikan kepada engkau. Damai sejahtera tadi perlu kita tanam kembali agar damai sejahtera tadi dapat terus melimpah di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya satu benih firman Tuhan, satu benih buah damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan itu dapat terus bermultiplikasi. Sehingga banyak orang lain yang melihat ada perbedaan, ada hal yang baik dalam kehidupan kita, dan orang lain akan melihat ada Yesus, bahwa benar Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang telah mengaruniakan anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Berguna bagi setiap orang percaya untuk terus hidup berdampak Bapak Ibu. Cornerstone Jakarta terus menekankan kita harus mengalami suatu hidup yang berdampak bagi lingkungan kita, bagi komunitas kita, bagi pekerjaan kita, bagi bisnis usaha kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita berbuah pikiran-pikiran yang baik, kita berbuah perkataan-perkataan yang baik, kita berbuah cara-cara berpikir yang baik di tengah-tengah komunitas mungkin yang sempit cara berpikirnya, yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kegalauan, kalau saya boleh pakai kata galau, yang penuh dengan kekhawatiran. Waktu kita hadir ada buah-buah yang merdeka, buah-buah pemikiran yang menghasilkan ada satu breakthrough di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita, dan di dalam komunitas kita. Ini penting Bapak Ibu. Kita melanjutkan firman Tuhan. Kita membuka ayat utama kita hari ini, Yeremia 17, di kitab Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan bagi kita semua. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat ke akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita ingin berangkat dari ayat ini dari bagian akhir ayat 8. Apa dikatakan? Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Selama saya dan Bapak Ibu hidup di dunia ini, Tuhan memiliki salah satu tujuan dalam kehidupan kita adalah kita tidak berhenti menghasilkan buah.
Jadi hari ini damai sejahtera, benih sukacita, benih lemah lembut, benih penguasaan diri itu tidak boleh berhenti berbuah. Kalau hari ini pasanganmu mendapat pengaruh yang baik atas kemampuanmu, atas penguasaan diri yang kita miliki, itu tidak boleh berhenti di pasangan kita. Pasangan kita akan meneruskan lagi ke orang lain. Sehingga tergenapi apa yang kata Tuhan katakan di sini, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hari ini terus expect more Bapak Ibu. Tetap harapkan ada yang lebih. Aku tahu Tuhan ada buah yang baik yang akan dihasilkan hari ini. Hari ini kalau kita melihat ada progres di pendidikan anak-anak kita melihat anak kita sudah mulai disiplin, mereka tidurnya mulai teratur, keterikatan mereka terhadap gadget mungkin sudah sangat berkurang. Teruskan melihat ada buah yang lebih baik lagi. Tuhan, aku tahu studi mereka di sekolah juga akan terus ada progres yang baik. Aku tahu kemampuan mereka bersosialisasi juga dengan teman-temannya akan semakin baik. Aku tahu bahwa pendidikan mereka, nilai-nilai raport mereka akan semakin terus baik. Aku tahu kesehatan mereka juga akan terus semakin baik. Ada buah-buah yang terus dihasilkan. Kalau hari ini kita sudah berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun yang lalu mungkin kita nggak bisa kontrol emosi kita. Kita sudah menjadi pribadi yang semakin lemah lembut. Tetap expect more. Ada buah yang lebih baik lagi. Ada kemampuan penguasaan diri yang terus lagi yang akan diberikan Tuhan. Expect more. Problemnya orang percaya, saya sering sekali mengatakan ini. Problemnya orang percaya sering sekali berhenti di satu level tertentu dan hidup dengan puas. Jangan Bapak Ibu. Saya sudah pernah sampaikan, hidup yang senantiasa mengucap syukur, yes. Tetapi puas, jangan. Hidup kita harus selalu mengucap syukur atas setiap progres, atas setiap ada improvement dalam kehidupan kita, yes. Tetapi puas jangan. Karena firman Tuhan berkatakan apa tadi? Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terus berharap kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, aku tahu Tuhan ada buah-buah yang baik yang ingin kau sampaikan, yang ingin kau berikan dalam kehidupanku. Hari ini aku melihat ada buah-buah sukacita, buah-buah damai sejahtera. Aku melihat ada buah-buah kelemah lembutan. Aku melihat ada buah-buah kemampuan mengontrol diri. Aku melihat ada buah-buah kesetiaan. Amin. Aku melihat ada buah-buah yang baru, tidak hanya di komunitasku, tidak hanya di pekerjaanku, tidak hanya di bisnis usahaku, tapi terus ada progres. Tuhan tidak menginginkan kita berhenti hanya sampai di 30 buah Bapak Ibu. Di kitab Yohanes, kita tidak akan membahas ayat itu hari ini, tapi kita sudah pernah membahasnya. Tuhan menginginkan kita terus mencapai level-level yang baru. Dengan cara apa? Ini kabar baiknya. Pertama kali tadi kita sudah belajar bahwa kita sepakat bahwa Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu terus menghasilkan buah. Caranya bagaimana? Caranya sangat sederhana. Kita kembali ke kitab Yeremia tadi di ayat 7. Mulai dari ayat 7 Bapak Ibu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kunci agar saya dan Bapak Ibu senantiasa berbuah. Yang pertama adalah di ayat 7. Di bagian awal apa katakan? Yang mengandalkan Tuhan. Amin. Kata mengandalkan yang dipakai di sini adalah bataj. Kata mengandalkan di dalam bahasa aslinya yang dipakai di sini adalah bataj. Yang artinya apa Bapak Ibu? Yang artinya percaya. Yang artinya adalah percaya. Yang artinya to trust, yang artinya to have confidence. Artinya kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Yang artinya kita percaya. Jadi dikatakan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, saya dan Bapak Ibu perlu percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada perbuatan kita. Ini dua hal berbeda. Orang-orang yang masih hidup di dalam hukum Taurat, orang-orang yang masih hidup di dalam
Old Testament, Old Covenant, orang-orang yang masih hidup mengandalkan perbuatannya adalah orang-orang yang percaya kepada apa yang dia kerjakan. Tetapi kita adalah orang-orang yang hidup di dalam New Covenant. Kita hidup di dalam suatu perjanjian yang baru melalui darah Yesus. Kita adalah orang-orang yang hidup percaya kepada kasih karunia Tuhan, percaya kepada apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Amin. Jadi diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada apa yang Tuhan kerjakan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Diberkatilah di ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan tadi di sini adalah bataj, yang artinya adalah percaya, to trust, to have confidence. Jadi hari ini, kunci agar saya dan Bapak Ibu senantiasa berbuah adalah tetap percaya kepada apa yang Yesus sudah kerjakan. Tuhan Yesus berkata, jika engkau percaya kepadaku, jika engkau melihat aku, maka engkau akan melihat Bapa. Firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan Yesus adalah wujud dari Bapa. Jadi hari ini Bapak Ibu, bataj, percaya, to have confidence, to trust, percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada apa yang kita lakukan. Bukan percaya kepada apa yang kita kerjakan, tetapi percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan memberkati setiap hal yang kita kerjakan. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan memberkati bakul kita. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan memberkati keluar masuk kita. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan memberkati tangan kita sehingga setiap hal yang kita pegang akan dibuat Tuhan berhasil. Percaya kepada tangan kanan Tuhan, itu yang memberikan kemenangan. Percaya kepada Tuhan bahwa tulah dan malapetaka tidak akan mendekat kepada kemah kita. Percaya kepada Tuhan walau 1000 rebah di kiri kanan kita, 10.000 itu tidak akan menimpa kita. Percaya kepada Tuhan bahwa malaikat-malaikatnya diperintahkannya untuk berkemah di sekeliling kita yang jumlahnya berlaksa-laksa. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita di surga. Amin. Jadi dikatakan to trust, to have confidence. Pada saat saya dan Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, dikatakan apa tadi? Mengandalkan Tuhan itu sama dengan mempercayai Tuhan. Pada saat saya presentasi di dalam bisnis presentation, di dalam bisnis presentasi, di dalam pekerjaan, pada saat saya percaya kepada kemampuan saya, maka pada saat itu juga saya tidak sedang mengandalkan Tuhan. Saya harus percaya kepada Tuhan. Makanya di dalam setiap meeting, sebelum memulai meeting, saya selalu berkata, Tuhan pakai aku Tuhan, aku hanya mengandalkan Engkau. Kalau bukan karena Tuhan yang memberikan hikmat, maka aku tidak dapat berkata-kata. Pakailah bibir mulutku, biarlah itu semua yang kukeluarkan di dalam meeting ini, sesuatu yang ingin Engkau sampaikan. Amin. Mengandalkan Tuhan artinya Bapak Ibu, kita mempercayai Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya kita percaya kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan. Berhenti mengandalkan kemampuan kita, berhenti mengandalkan sekolah kita, berhenti mengandalkan network kita, berhenti untuk mengandalkan apa yang kita ketahui, berhenti mengandalkan knowledge kita. Tetapi Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu terus mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan, tadi sudah saya sampaikan, bataj artinya apa? Percaya kepada Dia. Pada saat engkau percaya kepada Dia, engkau sedang memindahkan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, artinya kita sedang memindahkan. Kita sedang memindahkan kemampuan kita kepada Tuhan. Sehingga kita melihat Tuhan akan mengubah, membuat kemampuan kita itu seperti sesuatu kemampuan yang di atas orang lain. Karena Tuhan sendiri yang akan bekerja atas situasi kita. Orang-orang yang mengandalkan pikirannya, logikanya, mengandalkan pengobatannya, mengandalkan ketaatan dietnya, mengandalkan rajinnya olahraga, mengandalkan pemberiannya, mengandalkan pelayanannya. Sampai di satu titik mereka akan gagal. Karena mereka selalu mengandalkan apa yang mereka kerjakan. Hari ini saya dan Bapak Ibu, orang-orang yang hidup di dalam New Covenant. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita adalah believer, kita adalah orang-orang yang dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi kita dibenarkan oleh karena apa yang Yesus sudah kerjakan. Dan itu kita respon dengan apa? Dengan respon satu hal, yaitu kita percaya.
Saya bacakan sekali lagi, Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hari ini harapan perlu kita letakkan hanya kepada Tuhan, bukan kepada koneksi kita. Bagi engkau yang sedang menantikan promosi jabatan, jangan pernah letakkan harapanmu kepada orang-orang yang akan menolong engkau. Letakkan harapan kita tetap kepada Tuhan. Aku mengandalkan Engkau Tuhan, aku percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau akan memakai orang-orang untuk menolong aku. Tapi kuletakkan semua pengharapanku ini hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, di dalam bahasa aslinya tadi bataj, yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hari ini perhatikan Bapak Ibu, harapan kita letakkan kepada siapa? Banyak orang-orang saya ketemu yang orang-orang yang masih hidup di dalam Taurat. Orang-orang yang meletakkan harapannya pada perbuatannya. Orang-orang yang meletakkan harapannya kepada diet-dietnya. Orang-orang yang meletakkan harapannya kepada ketaatan-ketaatannya dalam menjaga makanan. Sehingga dia pikir dia sehat karena dia taat terhadap makanan yang dia jaga. Dia taat kepada olahraga dan lain-lain. Saya tidak menentang orang-orang yang rajin olahraga. Saya juga rajin olahraga 2-3 kali seminggu. 2-3 kali dalam seminggu. Saya tidak menentang orang-orang yang menjaga makanannya. Tetapi saya menentang satu pemikiran bahwa ketika kita menjaga makanan kita, maka kita yakin kita sehat. Jangan. Letakkan pengharapan kita hanya kepada Yesus. Letakkan pengharapan kita. Tuhan, kalaupun aku diet hari ini, itu lebih semata-mata karena aku ingin makan makanan yang lebih sehat. Tetapi aku tahu Tuhan, bahwa kesehatanku sudah Engkau berikan 2000 tahun yang lalu. Pada saat Engkau mati di kayu salib, firman-Mu yang berkata, oleh bilur-bilur Yesus Kristus, aku telah disembuhkan. Firman-Mu yang berkata, Dia yang mengampuni segala dosa dan kesalahanku, dan menyembuhkan segala penyakitku. Maka hari ini Tuhan, pengharapanku hanya kuletakkan kepada apa yang Yesus sudah kerjakan. Amin. Meletakkan pengharapan kita kepada Yesus, maka kita tidak akan pernah gagal Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yesus sudah menyelesaikan semua pertandingannya. Makanya di kitab Korintus saya katakan sekali lagi, Tuhan Yesus berkata apa? Firman Tuhan kepada jemaat Korintus berkata seperti apa? Bahwa saya dan Bapak Ibu senantiasa berjalan di dalam kemenangannya. Bukan kemenangan kita, tetapi kita sedang berjalan di dalam kemenangannya Yesus. Tuhan Yesus sudah membuat sebuah track. Tuhan Yesus sudah membuat sebuah jalur kemenangan sendiri bagi saya dan Bapak Ibu. Hari ini saya dan Bapak Ibu sedang berjalan di jalur kemenangannya Tuhan Yesus. Bukan karena kuat hebat kita, bukan karena kita yang memenangkan pertandingannya, bukan. Tapi kita menumpang, makanya firman Tuhan, kita lebih dari pemenang. Bukan kita yang bertanding, tetapi kita yang mendapatkan penghargaan. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah memenangkan satu pertandingan. Dia mengampuni dosa kita, Dia mati bagi sakit penyakit kita. Dia mati agar hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Dia mati agar hari ini kita memiliki damai dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dia mati juga agar hari ini saya dan Bapak Ibu sudah memiliki advokat, pembela yang duduk 24 jam sehari di sebelah kanan Allah Bapa yang membela kita setiap saat. Amin. Amin. Dikatakan apa tadi? Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang pertama apa? Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ini kabar baik Bapak Ibu. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang meletakkan harapannya kepada Tuhan, tadi di bagian akhir sudah dikatakan, dia akan senantiasa berbuah. Sekarang dikatakan lagi di bagian ayat 8, apa katanya? Yang tidak mengalami panas terik. Tuhan tidak berkata panas terik itu tidak ada. Tidak, panas terik itu eksis. Panas terik itu ada. Wabah itu ada. Kesulitan ekonomi itu ada. Yes. Kemungkinan terjadinya resesi ada, yes. Tetapi Tuhan memberikan satu janji kepada saya dan Bapak Ibu yang tidak mengalami datangnya panas terik. Kuncinya apa? Saya dan Bapak Ibu tetap percaya, bataj. Apa kata-kata percaya? To trust, to have confidence. Yang tidak mengalami yang namanya panas terik. Mario, ini lagi musim susah, kita jualan susah. Ini lagi musim di mana orang-orang susah jualan produk-produk investasi. Kita mengalami kesusahan. Hei Bapak Ibu, saya ingin memberitahu. Tuhan memberikan satu janji, saya dan Bapak Ibu tidak mengalami yang namanya masa terik.
kita tidak mengalami yang namanya panas terik. Hah? Nggak mungkin dong Mario. Yes. Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan pernah memberhentikan matahari dan bulan karena Tuhan mendengarkan doa hambanya. Tuhan bisa memberhentikan matahari sebagai pusat dari tata surya. Tuhan memberhentikan bulan. Karena pada saat itu peperangan bangsa Israel belum selesai. Tuhan dapat melakukan perkara yang sangat besar dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Yang Dia inginkan adalah percaya kepada Dia. Jangan batasi Tuhan dengan pengetahuan kita. Jangan batasi Tuhan dengan pengalaman kita. Jangan batasi Tuhan dengan hal-hal yang kita ketahui. Jangan batasi Tuhan dengan masa lalu kita. Tuhan yang saya dan Bapak Ibu sembah itu tidak terbatas. Dia ingin kita senantiasa berbuah. Di ayat 8 di bagian akhir tadi apa tadi dikatakan, kita lompat ke bagian berakhir, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi hari ini Bapak Ibu, jangan pernah mau berhenti menghasilkan buah. Selalu lihat ada new level, ada level-level yang baru, ada pencapaian-pencapaian yang baru. Jangan mau stuck di satu level. Lihat ada level yang baru, lihat ada pencapaian yang baru akan Tuhan berikan. Kita ke ayat 8, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apa dikatakan? Yang daunnya tetap hijau. Kalau Bapak Ibu melihat keluar ada pohon atau ada bunga di dekat rumah kita atau di halaman kita, ketika terjadi musim kemarau yang cukup panjang, maka daun-daunnya akan mulai merubah warna. Dari tadinya hijau akan berubah warna menjadi warna coklat, dan pada akhirnya layu akan jatuh dari batangnya dan akan banyak berserakan di halaman rumah kita. Itu terjadi karena daun tadi atau pohon tadi mengalami satu masa yang sangat kering. Apa firman Tuhan katakan di sini Bapak Ibu? Yang daunnya tetap hijau. Yang daunnya tetap hijau. Kita lompat ke satu ayat, ini sangat menarik. Mazmur 92 ayat 15. Mazmur 92 Bapak Ibu ayat yang ke-15 berkata demikian. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tuhan tidak pernah membatasi bahwa buah-buah dalam kehidupan kita hanya terjadi di masa muda kita. Tidak. Apa dikatakan di sini? Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Artinya semakin bertambah usia kita adalah semakin bertambah juga buah yang saya dan Bapak Ibu perlu hasilkan. Ini janji Bapak Ibu. Ini janji. Di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Tuhan menginginkan, hai Mario, hai teman-teman dan sahabat Cornerstone, bertambah usiamu, engkau terus berbuah, dikatakan lebih, menjadi gemuk dan segar. Jadi nggak ada alasan bagi orang-orang percaya, bagi believer, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, gue give up lah, udah usia segini Mario, udah tua lah, ini saatnya santai. No my friend, orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, orang-orang yang bertambah usianya, bertambah semangatnya, bertambah dia berbuah, menjadi dia semakin gemuk dan segar. Saya tidak sedang mengatakan kata gemuk di sini artinya gemuk secara fisik, tetapi kita gemuk akan kasih Tuhan. Kita semakin gemuk akan kemurahan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita semakin gemuk atas pengenalan kita terhadap kasih karunia Tuhan. Bertambah usia kita, bertambah gemuk kita akan kasih karunia Tuhan. Bertambah gemuk kita akan kebaikan Tuhan. Bertambah gemuk kita atas segala kemurahan dan penyertaannya. Amin. Hari ini saya melihat banyak orang percaya yang kurus akan kasih karunia Tuhan. Yang kurus akan kasih karunia Tuhan. Karena dia tidak mau mengenal Tuhan melalui Yesus Kristus. Semakin saya dan Bapak Ibu mengenal Tuhan melalui Yesus Kristus, semakin kita mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka Tuhan akan membuat kita semakin gemuk.
kita gemuk ke dalam kasih-Nya, kita gemuk dalam kemurahan-Nya, kita menjadi pribadi yang semakin gemuk di dalam sukacita, kita menjadi pribadi yang semakin gemuk di dalam damai sejahtera, kita menjadi sebagai pribadi yang semakin gemuk di dalam kelemah lembutan, semakin gemuk di dalam penguasaan diri. Artinya kita semakin besar di dalam buah-buah roh tadi, di dalam 9 buah roh tadi: kesetiaan, lemah lembut, kasih, ketaatan, penguasaan diri. Amin. Amin. Dikatakan apa tadi? Dan kita juga tetap segar. Artinya kita tidak menjadi letih, Bapak Ibu. Kita tidak menjadi letih. Kita tidak menjadi pribadi yang penat. Kita tidak menjadi pribadi give up lagi. No. Orang percaya harus terlihat dari energinya, Bapak Ibu. Di dalam setiap orang yang percaya, yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, ada terpancar energi yang begitu positif. Pada saat dia bertemu dengan orang yang lemah tadi menjadi kuat. Pada saat dia datang ke suatu komunitas yang suka berkata-kata negatif, komunitas tadi berubah menjadi komunitas yang suka berkata-kata positif. Orang-orang yang tadinya lemah secara fisik, sakit, ketika kita hadir, maka orang-orang tadi disembuhkan. Kita menjadi pribadi yang segar, kita menjadi pribadi yang entusias, kita menjadi pribadi yang penuh dengan passion, penuh dengan hasrat yang baik dari Tuhan. Kita tidak mau berhenti, kita terus mencari buah-buah yang baru, kita terus melihat ada level-level yang baru. Minggu lalu kita sudah belajar tentang firman Tuhan, begitu banyak janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita yang ngantri, yang untuk dapat terjadi secara di alam nyata kita. Di dalam Yesus Kristus, semua janji-janji Allah sudah tergenapi di dalam roh kita. Saatnya saya dan Bapak Ibu untuk dapat memanifestasikan tadi. Dengan apa? Dengan terus mengandalkan Tuhan. Di ayat 7 awal tadi apa katakan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita kembali sebentar sebelum saya tutup. Kita kembali sebentar ke Yeremia. Yeremia 17 tadi. Yeremia 17 tadi dikatakan di ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, terus andalkan Tuhan. Kata mengandalkan yang dipakai di sini bataj, artinya percaya. Terus percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terus letakkan harapan kita. Harapan yang hidup itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terus letakkan harapan kita kepada apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Terus Bapak Ibu. Dan kau akan melihat ayat 8 di bagian akhir tadi apa dikatakan? Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu terus mengalami ada peningkatan, terus ada progres, terus ada kemajuan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh berhenti di satu level. Karena apa dikatakan Tuhan tadi? Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika kita terus menghasilkan buah Bapak Ibu, maka orang-orang yang di sekeliling kita pun, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, tempat kita studi, lingkungan kita, kau akan melihat mereka akan makan buah yang banyak dari kita. Kalau kita menghasilkan buah yang banyak tentang lemah lembut, mereka akan menjadi pribadi orang-orang yang lemah lembut di sekeliling setelah melihat kita. Kalau engkau melihat ada orang-orang yang sepertinya tidak dapat memiliki kemampuan mengontrol dirinya. Pada saat dia dekat dengan kita, maka dia akan makan buah tentang kemampuan mengendalikan diri. Maka engkau akan melihat ada perubahan dalam kehidupan dia. Kalau kita melihat ada orang-orang yang suka berkata kasar, orang-orang yang suka mengucapkan umpatan-umpatan, pada saat dia dekat dengan kita, pada saat buah lemah lembut itu melimpah dalam kita dan dia akan makan buah lemah lembut dari kita, maka engkau akan lihat dia menjadi pribadi yang berubah. Dia tidak lagi berkata-kata yang kasar, dia tidak lagi berkata-kata yang tidak baik, dia mulai berkata-kata hal yang positif. Buah-buah tadi Bapak Ibu perlu diberikan bagi orang lain. Karena banyak orang-orang di luar kita, di luar orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang membutuhkan hal-hal yang menyegarkan. Buah yang segar adalah buah yang langsung dipetik dari pohonnya. Hari ini saya dan Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang melekat kepada Yesus Kristus. Kita adalah bagian dari satu tubuh Kristus. Jadi setiap kali orang melihat kita, setiap kali orang melihat ada yang ingin mereka ubah bagian dari kehidupan mereka, mereka melihat kita, mereka mau memakan buah yang lemah lembut, buah pengaturan, buah mengontrol diri, buah kasih, dan
buah kesetiaan, mereka ingin makan banyak dari kita. Hari ini Bapak Ibu, biar Yesus Kristus semakin besar dalam kehidupan kita. Biar pengharapan kita hanya kita letakkan kepada Yesus. Dan kau akan melihat bahwa hidup yang mengandalkan Tuhan itu hidup yang terus berbuah. Hidup yang percaya kepada Yesus adalah hidup yang terus berbuah. Hidup yang terus melekat kepada Tuhan adalah hidup yang terus berbuah. Hidup yang terus berdampak. Hidup yang terus naik dan tidak turun. Hidup yang terus memberikan efek positif bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya ingin menyampaikan sebagai orang-orang yang percaya kepada kasih karunia Tuhan, pastikan kita terus berbuah, pastikan kita terus meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, dan pastikan kita hanya mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Saya berharap apa yang disampaikan melalui Cornerstone Jakarta ini dapat menjadi suatu kabar baik, kasih karunia Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan mencintai Yesus melalui buah-buah yang termanifestasi di dalam kehidupan kita. Sebelum menutup sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami tahu Bapa, ketika kami hidup mengandalkan Engkau, kami hidup percaya kepada Engkau, to have confidence, kami memiliki suatu iman kepada Engkau, maka kami percaya Bapa, Engkau menginginkan kami senantiasa memiliki hidup yang terus berbuah. Daun kami tidak akan pernah menjadi kering. Kami akan terus menghasilkan buah bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami karena kami ingin memiliki hidup yang berdampak bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau-lah yang memberikan pertumbuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang selalu melindungi dan memegang kami dengan tangan kanannya yang kuat. Kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom, berhenti berbicara hari ini. Saya kembali ingin mengingatkan Bapak Ibu yang tinggal di daerah Jabodetabek dan sekitarnya, Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah onsite tatap muka dari Cornerstone Jakarta setiap hari Jumat jam 12 siang di gedung Atria at Sudirman. Ada dapat Bapak Ibu lihat nanti di bagian akhir tulisannya dari sermon ini. Ajak teman-teman, saudara-saudara untuk hadir dalam ibadah tatap muka setiap hari Jumat jam 12 siang di lantai 5 di gedung Atria at Sudirman. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau, Tuhan Yesus selalu mengarahkan wajahnya kepada setiap kita. God bless you and see you.